Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Sugito dalam program Ngetrip Ngobrol Edukasi seputar transportasi. Ya Sobat BPTD, berjumpa dengan kita di podcast BPTD kelas 2 Provinsi Kalimantan Timur. Dari lantai 2 gedung BPTD di Jalan Patimura. Kita akan membahas satu tema yang sangat menarik karena memang ada kaitannya dengan ibu kota negara Nusantara. Di studio podcast BPTD sudah hadir narasumber yang tentu kalau bicara di skup Kaltim bahkan Kaltara sudah tidak asing karena beliau pernah menjabat di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara juga kewenangannya. Dan saya perkenalkan narasumber kita hari ini adalah Bapak Afi Mukti Amin, SSIT MT. Dan sehari-harinya beliau sekarang menjabat selaku Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Sehat. Ada pameo yang menyebut kalau sudah minum air Kalimantan pasti kangen Kalimantan. Ya Pak Akti, sehat walafiat Pak ya. Dan kita akan ngobrol kaitan bagaimana perencanaan yang transportasi menuju IKN ya Pak ya. Baik sahabat BPTD, kita nanti akan berbincang seputar bagaimana perencanaan di Jenhubdat khususnya dalam simpul antar moda dan mendukung IKN. Seperti kita ketahui bahwa visi misi Presiden Jokowi agar IKN ini terbangun karena sudah memang secara yuridis termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan sekarang undang-undang itu mengalami revisi karena memang agar penyempurnaan. Menteri Perhubungan juga mengimplementasikan bagaimana smart city dan smart mobility yang ada di IKN. Kita akan berbincang bagaimana perencanaan transportasi di IKN bersama Bapak Afi Mukti Amin. Pak, kita tahu bahwa perencanaan itu penting dalam tahap awal. Nah, sekarang kita melihat IKN ini sudah berjalan. Bagaimana ke depan Pak untuk transportasi antar moda dan terintegrasi konektivitas transportasi di dalam IKN bahkan sampai keluar IKN? Ya, terima kasih Pak Gito. Saya menanggapi ya, kalau saya masuk ruang podcast ini tuh rasanya kayak wow gitu ya. Makasih Pak. Jadi saya kalau sudah ditugaskan ke Kaltim tuh kayak gemetar kayak wah pulang kampung di sana. Iya. Kembali ke pokok materi. Ya. Jadi gini, kalau kita berbicara terkait dengan perencanaan transportasi khususnya dukungan-dukungan terkait dengan IKN, saya kira kita harus melihat dulu kerangka kebijakan dan strategisnya. Kerangka kebijakan. Ya, IKN ini kan diwujudkan, dibangun ini kan tentunya memiliki filosofi dan maksud tujuan bagaimana Indonesia sentris. Indonesia itu sentris. Secara utuh. Namun di dalam perencanaan yang tadi saya sebut bahwa ada kebijakan, kerangka kebijakan dan strategisnya, kita mengenal bahwa kota ini harus terbentuk secara integrated, smart, terus terkait dengan green. Greennya ya Pak. Ya, ini tiga ini harus terformulasi dengan baik. Artinya bagaimana nanti indikator performance pada saat IKN ini terbentuk itu tentunya memudahkan. Berarti kan akses mobility-nya, terus terkait dengan emisinya itu juga terjaga dengan baik. Kita kembali lagi bahwa secara keseluruhan dukungan transportasi darat ini untuk mewujudkan integrated, untuk mewujudkan smart, untuk mewujudkan green ini sudah diformulasikan. Beberapa hal yang sudah kita lakukan mulai dari kegiatan tahun 2020 sampai 2023 ini kita sedang banyak nih Pak menyusun kajian-kajian teknis yang terkait dengan bagaimana KIPP itu bisa didukung oleh aksesibilitas baik integratednya, baik itu smartnya, baik itu greennya. Okay. Jadi semuanya terformulasi sehingga ada suatu inovasi dan kolaborasi dalam mewujudkan transportasi yang intinya rendah emisi. Rendah emisi ya Pak ya. Kalau kita lihat
integrated Pak, ini apa yang bisa diintegrasikan kalau kita masuk nanti ada keinginan bahwa di sana mobil listrik dan nanti juga dari luar akan ada transportasi antar moda yang masuk ke dalam center point dan nanti masyarakat juga bisa menikmati bagaimana akan masuk ke KIPP. Nah, desain itu dan perencanaan itu sendiri di bawah Ditjen Hubdat sendiri bagaimana Pak? Ya, karena kalau kita berbicara integrasi, integrated, ini kan tidak serta-merta itu perhubungan darat akan berdiri sendiri, Pak. Ya. Kita harus melihat Multi stakeholder ya. Ya, kita harus melihat dulu backbone-nya. Backbone-nya ini apa dulu nih? Apakah berbasis jalan atau berbasis kereta api? Oke. Nah, disitulah nanti kita masuk ke dalam integrasinya. Kalau kita melihat dari indikator performance yang tadi saya sampaikan, ini kan ada 2 variabel nih. Variabel bagaimana keterhubungan aktif dan mudah diakses, itu yang pertama. Yang paling penting mudah diakses mudah diakses. Terus yang kedua tadi ada variabel rendah emisi karbon. Di dalam keterhubungan aktif dan kemudahan di dalam akses, ini ada beberapa indikatornya Pak. Jadi 80% nanti perjalanan itu dengan transportasi publik. Transportasi publik. Nah, jadi nantinya akan ada wilayah KIPP yang memang itu diperuntukkan untuk transportasi publik. Jadi pembatasan kendaraan pribadi, kendaraan angkutan barang ini tentunya nanti akan menjadi wacana bahwa wilayah IKN ini adalah 80% untuk transportasi publik. Apakah itu berbasis rel atau itu berbasis jalan. Terus yang kedua, kalau kita berbicara kemudahan akses, ini ada indikator performance bahwa 10 menit bisa kemana-mana. 10 bisa kemana-mana. Terus kalau kita terkait dengan koneksi, mungkin kurang dari 50 menit koneksi transit ekspres dari KIPP ke bandara ini nanti pada tahun 2030. Sehingga keseluruhan jaringan yang nanti akan terbangun itu kemudahan akses dan mobilitinya itu bisa terjaga. Pak, fokus utama garapan. Kalau kita melihat kan pagu indikatif yang dari Kementerian Perhubungan itu besar ya. Ya, yang difokuskan untuk integrasi, untuk smart dan green sendiri dalam konteks transportasi apa Pak ini? Kan juga pernah dilansir kalau nanti akan ada 3 hierarki, ada pedestrian, ada pejalan kaki, ada transportasi umum. Nah, ini desainnya sendiri di Bakren apakah sudah pernah dibahas dan implementasinya ke depan menuju 2024 upacara HUT RI nanti gimana Pak? Ya Pak, jadi kajian-kajian ini kan memang sudah disusun mulai tahun 2020 Pak ya. Namun di dalam perkembangannya itu karena memang penggunaan land use-nya ini sangat dinamis sehingga perlu review apalagi kalau kita melihat fenomena-fenomena yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari Kementerian PU. Saya kira Satgas dari IKN terus OIKN yang sudah terbentuk ini juga aktif berdiskusi dengan kita sehingga di tahun 2023 sampai tahun 2023 kemarin ini kita juga sudah cukup banyak menyusun kajian-kajian terutama bagaimana layanan simpulnya. Terus bagaimana kita menerapkan konsep yang dinamakan manajemen rekayasa dan lalu lintas. Di situ kan kita harus mengoptimalkan jaringan dan pergerakan. Itu yang dikedepankan. Terus terkait dengan intelligent transport system-nya. Jadi ini sangat keterkaitan semua Pak. Bagaimana jaringan itu bisa dioptimalkan menggunakan teknologi yang sudah dipersyaratkan. Terus beberapa hal yang memang tadi Pak kita tanyakan terkait dengan desain segala macamnya. Ini memang nanti di tahun 2024 baru kita menyusun beberapa DED seperti layanan angkutan umum, terus perencanaan dari fasilitas integrasi moda tahap 2. Saya kira ini sudah mulai dirintis dimulai tahun 2023. Pak, kalau yang ITS Pak, Intelligent Transport System itu sendiri nanti apakah akan mulai di 2024? Apakah secara integrasi akan sampai ke 2030? Karena kalau kita melihat bahwa di upacara HUT RI pada tahun 2024 katanya Pak Menhub atau Pak Presiden sendiri Juni itu sudah akan ada realisasi sejumlah hal termasuk simpul transportasi. Ya, jadi beberapa simpul itu nanti akan terlihat paling tidak 1-2 Pak ya. 1-2 ya. Terus terkait dengan ITS memang ini kami sedang berdiskusi dengan teman-teman OIKN apakah secara fisik
itu nanti gedungnya Oh. itu akan dibangun oleh teman-teman OIKN atau memang satu kesatuan dengan layanan dasar yang sekarang dibangun oleh Kementerian PU. Kalau kewenangan kita adalah menyiapkan sistemnya, Pak. Sistemnya ya? Sistemnya itu sudah masuk dalam tahap kedua nanti di 2024. Karena itu kan jaringannya cukup luas, Pak. Sehingga harus benar-benar secara analisis matang itu bagaimana kita melihat mobilitasnya dengan sangat-sangat efisien. Oke, Pak, akan ada semacam transit oriented development yang juga akan dibangun di beberapa titik itu dan nanti akan dicoba dari Balikpapan itu kan akan menggunakan transportasi umum, Pak. Sementara sana integrasinya adalah listrik. Pertanyaan konkretnya, mungkin nggak Pak transportasi listrik itu direalisasikan menuju 2024 nanti? Sangat dimungkinkan. Karena memang sesuai dengan pagu indikatifnya nanti di 2024 itu memang akan ada mobil listrik ya Pak ya. Mobil listrik atau bus listrik ya. Yang memang nanti itu menjadi wacana untuk mensosialisasikan betapa pentingnya green transportasi yang harus diterapkan di wilayah IKN. Pak, hambatan atau handicap yang dihadapi kan ini Pak Api bilang bukan hanya kerja Kementerian Perhubungan apalagi Hubdat. Ada multi stakeholder. Ada hambatan di lapangan kalau misalkan kajian mappingnya dari institusi lain belum kelar, ini kan tidak akan bisa berjalan Pak. Untuk menyeragamkan dan agar program ini terintegrasi dan outputnya jelas gimana Pak? Ya saya kira wadahnya yang selalu menjadi koordinator kan OIKN Pak. Jadi saya kira OIKN itu sangat-sangat aktif lah. Dia selalu berdiskusi, menanyakan kendala-kendala, terus yang terpenting adalah mensinkronkan antar KL. Jadi kalau Kementerian PU punya kajian rencana seperti ini, bagaimana di Kementerian Perhubungan. Ini sudah cukup bagus lah. Saya kira komprehensif dan sinkronisasi masing-masing KL ini teman-teman dari OIKN ini juga cukup koordinatif. Pak, masyarakat sejauh ini kan mendapat gambaran dan rencana saja. Apa yang sebenarnya bisa dinikmati Pak untuk transportasi umum? Misalkan saya orang Balikpapan, yang nanti mungkin Balikpapan itu akan menjadi aglomerasi sama dengan Samarinda juga. Ketika saya mau ke IKN, transportasi umum yang bagaimana sih yang sebenarnya sudah mulai muncul dan bisa dinikmati ketika nanti di 2024? Iya, ini kan kembali lagi Pak ya. Ini kita nanti melihat backbone-nya ini apa dulu. Jadi kalau balik ke backbone Pak. Iya, kalau backbone-nya kereta api, ya kita nanti dukungannya terhadap seperti apa. Saya kira kalau kita melihat apa yang sudah kita mulai, ya layanan antar moda ini. Layanan antar moda. Bahkan Balikpapan sudah ke IKN ya? Sudah ke IKN. Iya. Tinggal nanti kan konsep kebijakan angkutannya adalah Balikpapan itu nanti akan ada mobility terkait dengan masyarakat menggunakan sistem angkutan umumnya. Terus di Samarinda juga ada sistem angkutan umumnya. Terus akan ada yang menghubungkan dari Balikpapan ke IKN. IKN ke Samarinda. Jadi semacam segitiga emas lah itu nanti. Segitiga emas. Ya. Dan itu nanti kalau segitiga emas itu dan masuk dalam aglomerasi seperti Jabodetabek lah Pak ya. Tapi ini lebih matang karena memang diawali dari layanan antar moda. Nah, Pak, ini karena waktu kita mungkin closing statement-nya waktunya ini, apa dampak yang bisa dinikmati masyarakat Kalimantan Timur atas kerja-kerja Kementerian Perhubungan khususnya Hubdat, dan bagaimana sih Pak perencanaan ke depan? Apakah memang akan sampai 2045, apakah hanya 2030 sudah bisa dinikmati? Maksudnya begini, secara realisasi ketika nanti IKN itu terwujud dan ada upacara, setelah itu kami dari Samarinda, Tenggarong, Balikpapan sudah bisa terintegrasi masuk di dalam IKN dan menuju ke IPP dan lain sebagainya. Iya, jadi gini Pak ya, terkait dengan dampak saya kira secara ekonomi pasti akan berdampak. Karena aktivitas mobilitas masyarakat ataupun pengambil keputusan secara teknis maupun kebijakan itu akan berdatangan ke IKN. Sehingga disitulah mobility internal baik di Balikpapan IKN segala macam Balikpapan Samarinda ini pasti akan berdampak. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan perencanaan memang kita tidak bisa melepas apa yang dinamakan asas-asas
kaidah-kaidah dari perencanaan, Pak. Oke. Karena memang satu, pada saat kita merencanakan terkait dengan perencanaan transportasi angkutan umumnya, kita harus bisa memprediksi nih demand jumlah penumpang yang akan menuju ke sana berapa. Artinya sekarang ini kita juga menunggu ASN yang akan dipindah ke sana jumlahnya berapa gitu. Dan berapa gedung yang akan terbangun secara bertahap. Jadi nanti disitulah peran dari perhubungan darat menyiapkan berapa angkutan sih untuk mendukung teman-teman kita yang akan berpindah ke IKN. Jadi pasti akan secara bertahap gitu. Intinya Hubdat sudah maksimal Pak ya ini. Hubdat sudah cukup maksimal Pak untuk mengantisipasi ya. Antisipasinya sudah maksimal. Sudah maksimal. Tergantung dari multi stakeholder yang lain Pak ya. Dan mudah-mudahan ini sinergi dan kolaborasinya bisa berjalan dan big bone-nya juga bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Dan mudah-mudahan lebih banyak ke transportasi umum yang ke hubungan darat Pak ya. Betul Pak. Sehingga perencanaan itu akan lebih bisa matang dan on the track. Baik Pak, ini gambaran umum tetapi tampaknya Sobat BPTD sudah mendapatkan ilustrasi kaitan perencanaan bagaimana IKN ke depan. Dan mudah-mudahan nanti transportasi umum yang dinikmati masyarakat di IKN atas kerja Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Hubungan Darat ya Pak ya. Ditjen Hubdat ini akan mampu merealisasikan tugas-tugasnya tidak hanya pada persoalan Bakren tetapi seluruh unsur dan tentu Kemenhub, Hubdat perlu dukungan OIKN atau Badan Otorita IKN dan juga PUPR serta yang lainnya. Karena IKN bukan untuk hari ini saja, IKN untuk rakyat Indonesia yang diawali oleh Pak Abi tadi bahwa inilah model Indonesia sentris yang dibangun di Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih Pak Abi. Terima kasih Pak Gita. Dan kita akan berjumpa lagi mudah-mudahan nanti kita bisa membahas dengan tema-tema yang lebih menarik. Ya, baik demikian Sobat BPTD, kendati singkat tetapi kita sudah mendapatkan referensi dan gambaran mudah-mudahan ini akan bisa memberikan wawasan untuk Anda bahwa IKN secara transportasi sudah digagas bahkan perencanaannya di bawah kabak perencanaan Bapak Abi Mukti Amin dan tentu kita akan melihat bagaimana realisasinya ke depan dan jangan pernah khawatir bahwa peringatan 17 Agustus 2024 akan dilakukan di IKN dan Kementerian Perhubungan khususnya Perhubungan Ditjen Hubdat akan terus mensupport agar transportasi di sana yang terintegrasi, smart dan green bisa tercapai. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.